Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arga Dwi Prasetyo dari kelas Gizi 2D dengan NIM 22070261113. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas anatomi fisiologi terkait sistem penginderaan. Nah, langsung saja. Di sini terdapat subbab pada sistem penginderaan panca indera manusia. Yang pertama yaitu mata dan telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Alat indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang berdasarkan fungsinya. Sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan eksoreseptor. Pertama yaitu interoreseptor. Ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, rasa nyeri di dalam tubuh, kadar oksigen menurun, kadar glukosa, tekanan darah menurun atau naik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu eksoreseptor adalah kebalikan dari interoreseptor. Eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Misal indera pembau hidung, indera pengecap lidah, indera penglihat mata, indera pendengar telinga, dan indera peraba kulit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait alat indera yang berupa eksoreseptor. Yang pertama yaitu ada mata penglihatan. Mata digunakan untuk melihat, terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam. Fungsi mata yaitu menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus. Selanjutnya menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Bagian yang pertama pada mata yaitu mata bagian luar. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian kelopak mata dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Kelenjar air mata atau apparatus lacrimalis berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dan bagian selanjutnya yaitu mata bagian dalam. Sklera berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Kemudian ada kornea, selaput bening, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya koroid berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Kemudian ada iris atau selaput pelangi, berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kemudian lensa mata, fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Kemudian ada retina, fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Kemudian ada saraf mata, yaitu fungsinya adalah meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Nah, bisa kita lihat proses melihat. Cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian diteruskan ke pupil,
melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Kemudian dibiaskan oleh lensa sehingga terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata terbalik diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui sel optik. Kemudian otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina, sehingga objek terlihat sesuai dengan aslinya. Nah, pengaturan cahaya. Pupil tempat masuknya cahaya ke bagian mata yang dikontrol secara otonom. Penjelasan sebagai berikut. Ada cahaya. Cahaya terang. Pupil mengecil apabila otot sirkuler atau konstriktor berkontraksi dan membentuk cicin yang lebih kecil, atau bisa dinamakan dengan simpatis. Kemudian cahaya gelap. Otot radialis memendek menyebabkan ukuran pupil meningkat, atau bisa disebut dengan keadaan parasimpatis. Jenis-jenis kelainan refraksi. Pertama yaitu miopia, atau bisa disebut dengan rabun jauh. Kondisi di mana kesulitan melihat jauh dengan jelas. Kemudian ada hipermetropi, atau bisa disebut dengan rabun dekat. Kondisi di mana kesulitan melihat dekat dengan jelas. Selanjutnya presbiopia, atau bisa disebut dengan rabun dekat usia lanjut. Suatu perubahan fisiologis yang terjadi pada usia lebih dari sama dengan 40 tahun, di mana daya akomodasi berkurang hingga kemampuan melihat dekat atau membaca berkurang. Yang terakhir ada astigmatis, atau bisa disebut dengan silindris, yaitu distorsi penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama di berbagai meridian. Nah, masuk kepada bagian yang selanjutnya, subbab telinga atau pendengaran. Telinga berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga yaitu ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian telinga yang berperan terhadap keseimbangan adalah 3 kanal semisirkular yang berisi ribuan rambut sangat kecil dan berisi cairan. Ketika kita menggerakkan kepala, cairan yang ada di dalam ketiga kanal ini akan ikut bergerak. Cairan inilah yang kemudian akan menggerakkan rambut-rambut kecil tersebut dan mengirim sinyal ke otak mengenai posisi kepala kita. Setelah itu, otak akan menyampaikan pesan ke otot untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Ada bagian telinga ini dijelaskan telinga bagian luar. Telinga bagian luar atau auris eksternal terdiri dari daun telinga atau auricula, lubang telinga atau meatus acusticus externus, dan dibatasi oleh gendang telinga atau membran timpani. Oke, selanjutnya bagian-bagian pada telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga, terdiri dari tulang rawan elastis yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Kedua, ada saluran telinga luar yang berukuran 2,5 cm. Saluran ini mempunyai sejenis kelenjar sebahasa sejenis minyak yang dapat menghasilkan serumen atau kotoran telinga. 3. Membran timpani. Batas terdalam dari telinga luar ialah selaput tipis disebut dengan gendang telinga yang secara histologis terdiri dari 3 lapis.
Lapisannya pertama yaitu lapisan terluar, lapisan kulit. Kedua, lapisan tengah jaringan ikat. Ketiga, lapisan dalam yang terdiri dari mukosa atau selaput lendir. Oke, selanjutnya telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu osikel dan saluran Eustachius. Osikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Next. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam osikel, yaitu 1. Malleus atau tulang martil. Tulang kecil berbentuk seperti martil yang menyusun tulang pada pendengaran telinga tengah. Kedua, ada incus atau tulang landasan. Tulang pendengaran yang menghubungkan tulang malleus dan tulang stapes. Ketiga, ada stapes atau tulang sanggurdi. Tulang akhir pendengaran menerima getaran dari malleus dan diantar melalui tingkap oval. Pada telinga bagian dalam terdapat koklea atau rumah siput. Koklea bentuknya mirip dengan tabung bengkok ke belakang mengelilingi tulang berbentuk kerucut. Bagian ujungnya disebut modiolus. Di dalam tuba koklea terdapat bagian yang dibentuk oleh tonjolan dinding koklea tulang dan koklea membran yang disebut membran basilaris. Membran basilaris berperan memisahkan bagian dalam tuba menjadi 2 saluran, yaitu skala vestibuli di bagian atas dan skala tympani di bagian bawah. Bagian membran yang lain yaitu vestibularis atau Reisners yang memisahkan skala vestibularis menjadi skala media atau ductus cochlearis. Koklea adalah pusat pendengaran dari telinga bagian dalam. Organ cairan yang menerjemahkan getaran suara menjadi impuls pendengaran yang dapat dimengerti otak. Hal ini terjadi pada organ korti, struktur yang terdiri dari rambut halus di seluruh koklea yang bergetar dan mengirimkan sinyal listrik melalui sistem saraf. Dan kedua, bagian saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini adalah loop berisi cairan yang melekat pada koklea dan membantu dalam mempertahankan keseimbangan. Saraf auditori ini merupakan impuls listrik yang dihasilkan oleh sel-sel saraf yang kemudian diteruskan ke otak. Nah, bagian telinga bagian dalam ketiga ada tingkap, jorong atau oval dan tingkap bulat. Bagian ini merupakan membran yang terdapat pada pangkal saluran rumah siput atau koklea. Tingkap jorong atau oval merupakan membran berbentuk oval yang berhubungan dengan tulang sanggurdi. Sedangkan tingkap bundar merupakan membran berbentuk bundar atau bulat. Tingkap berfungsi untuk menyalurkan getaran ke telinga dalam dan tingkat bulat sebagai penyeimbang getaran. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem pendengaran. Kerja sistem pendengaran pertama-tama gelombang bunyi yang ditampung oleh daun telinga melewati rongga pendengaran. Kemudian gelombang tersebut membuat gendang telinga kita bergetar. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Kemudian ketiga tulang telinga tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke telinga bagian dalam. Kemudian peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan di telinga bagian dalam.
Selanjutnya, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan koklea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf pendengaran menuju otak. Selanjutnya, informasi disampaikan oleh saraf pendengaran yang akan diterjemahkan oleh otak. Nah, sekarang gangguan penyakit pada sistem pendengaran meliputi 1. Labirinitis. Penyakit ini menyerang bagian dalam dari telinga dan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Faktor penyebabnya adalah infeksi virus dan alergi. Gejalanya yaitu merasa bahwa diri sendiri atau lingkungan sekitar bergerak, sedang sakit, gangguan pendengaran, sakit kepala ringan, dengung pada telinga. Kedua yaitu otitis media atau radang telinga. Infeksi akibat bakteri dan virus. Penyakit ini menyerang anak kecil atau yang bisa disebut dengan radang telinga. Gejalanya yaitu gejala demam panas, kualitas pendengaran berkurang dan juga sakit di daerah telinga. Selain itu, pada beberapa kasus telinga dapat mengeluarkan nanah. Jika dibiarkan, penyakit ini bisa menyebabkan gendang telinga pecah yang berujung dengan ketulian. Ketiga yaitu penyakit selulitis, yang dimana infeksi yang terjadi pada daerah telinga luar atau external ear. Infeksi telinga luar ini dapat berulang jika tidak diberikan perawatan yang benar. Keempat, penyakit kolesteatoma. Pertumbuhan kulit secara tidak terkendali di area telinga tengah atau belakang gendang telinga. Kondisi ini yang menyerupai tumor. Yang kelima, penyakit Meniere. Kelainan yang terjadi pada telinga bagian dalam yang menimbulkan gejala pusing berputar atau vertigo, telinga berdenging atau tinnitus, dan tekanan pada telinga. Penyakit Meniere juga bisa menyebabkan kehilangan kemampuan pendengaran yang hilang timbul, yang berujung pada tuli permanen. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, namun biasanya terjadi pada individu dalam rentang usia 20-50 tahun. Penyebabnya yaitu ada kelebihan cairan pada bagian dalam telinga, gangguan sistem kekebalan tubuh, infeksi virus, cedera kepala, migrain, dan alergi. Yang keenam ada perikondritis. Penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab bisa gigitan, serangga, cedera, pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga. Nanah menyebabkan aliran darah ke arah kartilago menjadi tertutup, dan kerusakan kartilago pun dapat terjadi. Efek negatif akhirnya yaitu terjadinya kelainan bentuk telinga. Cara menyembuhkannya, kita bisa membuang nanahnya, bisa dilakukan dengan pembuatan sayatan, dan darah pun dapat mengalir kembali ke arah kartilago. Namun bagi penderita infeksi yang tidak terlalu berat, cukup diberikan antibiotik saja, lain halnya dengan perikondritis yang berat. Sebaiknya diberikan suntikan. Nah, masuki organ atau alat indera ketiga yaitu hidung. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostil yang menyaring udara untuk pernapasan. Hidung merupakan organ penciuman dan jalan utama keluar masuknya udara pernapasan. Oke, next. Fungsi hidung. Fungsi hidung yaitu ada 6.
1. Sebagai jalan utama keluar masuknya udara pernapasan. 2. Sebagai indera penciuman. 3. Sebagai alat mengatur suhu dan kelembapan udara. 4. Untuk resonansi udara. 5. Membantu proses bicara. 6. Penyaring udara. Anatomi hidung. Pertama ada tulang hidung. Fungsinya melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Kedua, poin B ada rongga hidung. Berfungsi ada untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Dan pada poin C, lubang hidung. Berfungsi untuk keluar masuknya udara. Poin D ada rambut hidung. Berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Poin E, selaput lendir atau mukus. Berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Poin F, serabut saraf ke otak. Berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Poin G, serabut saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Nah, selanjutnya cara kerja indera penciuman. Indera penciuman atau pembau dibangun oleh jaringan epitel, olfaktori dan sel-sel reseptor olfaktori. Sel olfaktori merupakan sel saraf yang terdapat di dalam lapisan mukus atau lendir jar epitel rongga hidung bagian atas. Sel reseptor olfaktori memiliki rambut 2 olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus. Pada rambut olfaktori inilah terdapat protein reseptor bau. Oke, sekarang proses terciumnya bau. Bau terhirup bersama udara, kemudian berdifusi di dalam lapisan mukus dan berkaitan dengan reseptor pada dendrit. Kemudian sel-sel reseptor olfaktori terangsang dan menimbulkan impuls saraf. Kemudian impuls saraf dikirim ke pusat penciuman di otak. Kemudian di otak informasi bau diolah. Kemudian sensasi bau pun tercium. Nah, kelainan pada indera penciuman yang pertama meliputi sinusitis, yaitu peradangan di sekitar rongga hidung yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus yang berasal dari kotoran yang mengendap. Kedua ada rinitis atrofi, yaitu infeksi hidung kronik ditandai adanya atrofi progresif pada mukosa dan tulang konka serta pembentukan krusta. Tiga ada rinitis vasomotor, gangguan fisiologi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas parasimpatis. 4 ada kanker hidung. Kanker yaitu kanker ganas yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr virus dan kondisi ventilasi serta udara pernapasan yang tidak baik. 5 ada polip, yaitu munculnya jaringan lunak pada rongga hidung yang berwarna putih atau keabuan, berbentuk seperti tonjolan. 6 ada pilek atau flu yang disebabkan oleh virus influenza. Lendir yang dihasilkan oleh membran mukosa menjadi lebih banyak, biasanya disebut dengan ingus. 7 ada bersin, disebabkan karena alergi dengan debu atau benda lain. Bersin juga merupakan bentuk respon terhadap iritasi. Nah, memasuki bagian keempat alat indera, itu ada lidah sebagai pengecap. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Selanjutnya, anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. 2/3 depan yang disebut dengan apex
kedua sepertiga belakang yang disebut dengan dorsum. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni 1. Apex linguae, ujung lidah. 2. Corpus atau dorsum linguae, badan atau punggung lidah. 3. Radix linguae atau pangkal lidah. Permukaan lidah. Nah, pada permukaan lidah terdapat papila yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau disebut sel reseptor selaput yang berlendir. Papila berfungsi membantu untuk memegang makanan. Papila memiliki kuncup pengecap dalam menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau asin. Nah, kita bisa melihat bagian-bagian lidah. Yang pertama ada katup pangkal tenggorokan, dan kemudian ada amandel lidah atau tongsil. Dan di sini ada amandel langit-langit tenggorokan. Di sini adalah buntu, dan ada celah ujung. Dan titik-titik ini disebut circumvalent papilla. Garis tengah ini celah lidah, dan di sini merupakan bagian ujung lidahnya. Selanjutnya, fungsi lidah. Fungsi lidah sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan, merasakan panas, dingin, kasar, dan halus. Dan keenam, ada sensasi penimbul rasa. Nah, pada pertama yaitu poin A, pahit. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contoh kina, kafein, nikotin, dan lain-lain. Poin B yaitu rasa asin. Rasa asin ditimbulkan oleh kation Na+ dan K+ dan Ca+. Pada poin C yaitu rasa manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino PRT. Pada poin D, rasa asam ditimbulkan oleh ion H+. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bagian-bagian lidah. Agak blur nih. Pada bagian lidah paling belakang itu sebagai pengecap rasa pahit, dan pada samping tengah lidah sebagai pengecap rasa asin, dan samping ujung lidah sebagai pengecap rasa asam, dan terakhir ujung lidah sebagai pengecap rasa manis. Kemudian cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap, kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak, kemudian otak menanggapi rangsang, kemudian kita dapat merasakan rasa atau jenis makanan atau minuman. Kelainan dan penyakit pada indera pengecap. 1. Ada sariawan, Sengketsores ulcus aftosa. Sariawan adalah suatu luka terbentuk yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan nyeri. Sariawan tampak sebagai bintik bulat putih dengan pinggiran yang berwarna merah. 2. Peradangan lidah atau glossitis. Glossitis yaitu peradangan lidah yang menahun. Gejalanya adalah terdapat benjolan-benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Timbul pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi. Gejala ini adalah lidah lembek dan pucat dengan bekas gigitan bagian pinggirannya. 3. Ada leukoplakia. Gejalanya ditandai dengan bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah.
Kejadian ini biasanya pada perokok berat. 4. Ada kanker lidah. Pada stadium dini, kanker lidah tidak menimbulkan nyeri dan biasanya ditemukan pada pemeriksaan rutin gigi. Kanker biasanya tumbuh di bagian pinggir lidah, hampir tidak pernah di pangkal lidah, kecuali pada seseorang yang pernah menderita sifilis yang tidak diobati selama beberapa tahun. Nah, memasuki alat indera kelima, yaitu kulit atau peraba. Sebagai peraba, fungsi kulit yaitu sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Kulit sebagai indera peraba terdiri dari bagian lapisan luar atau epidermis, terdiri dari 1. Kulit ari, berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Dan kedua, terdiri dari lapisan malpighi. Dan kedua, lapisan dalam atau dermis, yang terdiri dari saraf rangsang, berfungsi sebagai sensor peraba. Kemudian pembuluh darah. Kemudian zat melanin, berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Kemudian jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi mengendapkan air di kulit agar kulit tetap lembab. Kemudian kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat. Kemudian kelenjar minyak, berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Selanjutnya, cara kerja kulit. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Penyakit dan kelainan pada kulit bisa kita lihat. Pertama, yaitu jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan adanya gangguan pada kelenjar kulit yang terkena infeksi dari kotoran luar masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati, dan bakteri atau virus. Kemudian ada panu, disebabkan oleh infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu ditandai dengan munculnya bercak putih pada permukaan kulit. Kemudian ada eksim, adalah benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, eksim bisa menyebabkan infeksi. Penyebabnya adalah reaksi alergi, tekanan, dan stres. Kemudian yang terakhir ada herpes, disebabkan oleh virus varicella. Penderita herpes akan mengalami kulit ruam yang terasa perih dan gatal hingga menyebabkan demam. Masih banyak yang lain penyakit-penyakit pada kulit. Oke, terima kasih pada kalian yang telah menyimak presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.